Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik Information Theory and Portfolio Theory. Bagian pertama, pasar saham definisi. Portfolio adalah sekumpulan aset finansial atau aset investasi yang dimiliki oleh perusahaan investasi, individu, manajer investasi, atau lembaga keuangan. Portfolio saham adalah sekumpulan saham yang dipegang oleh seorang investor. Sebuah portfolio saham akan menampilkan profil resiko dari investor. Anda bisa melihat investor tersebut mempunyai profil resiko yang rendah atau tinggi berdasarkan portfolionya. Kesamaan antara tingkat pertumbuhan pasar saham dan tingkat entropi pasar sangatlah mencolok. Khususnya kita akan menemukan strategi portfolio yang optimal secara kompetitif dan tingkat pertumbuhan yang optimal, sama seperti kode Shannon optimal baik secara kompetitif maupun dalam tingkat deskripsi yang diharapkan. Tingkat pertumbuhan portfolio pasar saham B sehubungan dengan distribusi saham fungsi X didefinisikan sebagai berikut. W, BF sama dengan integral log BTX, D, Fx sama dengan E log BTX. Tingkat pertumbuhan optimal dapat didefinisikan sebagai berikut. WF sama dengan max B, W, BF. Selanjutnya, Kantaker Characterization of the Log Optimal Portfolio. Konsekuensi lain dari karakterisasi Kantaker dari portofolio log optimal adalah kenyataan bahwa proporsi kekayaan yang diharapkan di setiap saham di bawah portofolio log optimal tidak berubah dari hari ke hari. Pertimbangan saham pada akhir pertama. Alokasi awal kekayaan adalah proporsi kekayaan dalam persediaan pada akhir hari dan nilai yang diharapkan dari proporsi ini. Optimalitas asimptotik dari log optimal portofolio log optimal dan menjelaskannya motivasi dalam hal perilaku jangka panjang dari urutan investasi alam versi independen berulang dari pasar saham. Pada bagian ini kita perluas ide portofolio log optimal dan buktikan bahwa dengan probabilitas 1, kondisional investor log optimal tidak akan lebih buruk daripada investor lain yang menggunakan strategi investasi kasual. Kami pertama-tama mempertimbangkan IID pasar saham dalam kurung X1, X2, Xn adalah IID berdasarkan F dalam kurung X menjadi kekayaan setelah hari ke-N untuk investor yang menggunakan portofolio B pada hari ke-I menjadi tingkat pertumbuhan maksimal dan biarkan B menjadi portofolio yang mencapai tingkat pertumbuhan maksimum. Kami hanya mengizinkan portofolio alternatif B yang bergantung kasual di masa lalu dan tidak tergantung pada nilai masa depan saham pasar. Selanjutnya, informasi samping dan tingkat pertumbuhan. Informasi sisi Y dan X bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan dengan informasi dengan bukti sebagai berikut. Jadi peningkatan tingkat pertumbuhan dibatasi oleh informasi timbal balik antara sisi informasi Y dan pasar saham X. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang investasi di pasar opsion. Kami sekarang memperluas beberapa hasil bagian pasar ke proses pasar yang bergantung pada waktu. Biarkan X1, X2, X menjadi proses stokastik bernilai vektor dengan X per 0. Kami mempertimbangkan strategi investasi yang bergantung pada nilai pasar masa lalu dengan cara visual dalam kurung misalnya B mungkin bergantung pada X, X1, X2. Kemudian untuk pasar stasioner, tingkat pertumbuhan ada sama dengan W sama dengan batas W dalam kurung X, X1, X2 sama dengan X per 1. Optimalitas kompetitif dari log optimal portfolio. Portfolio log optimal mengungguli portfolio alternatif pada waktu tertentu. Sebagai konsekuensi langsung dari kondisi Kantaker, di sini kita mempunyai rumus sebagai berikut. Dengan ketidaksetaraan dengan Markov.
Dengan mempertimbangkan contoh-contoh, dapat dilihat bahwa tidak mungkin ikatan yang lebih baik pada probabilitas bahwa SN lebih besar dari SY mendapatkan pasar saham dengan 2 saham dan 2 hasil yang mungkin sebagai berikut. Di portofolio, Log Optimal menginvestasikan semua kekayaan di saham pertama. Sangat mudah untuk memverifikasi bahwa B sama dengan 1,0 memenuhi kondisi Kantaker. Namun, seorang investor yang menempatkan semua kekayaannya di saham kedua menghasilkan lebih banyak uang dengan probabilitas 1. Oleh karena itu, tidak benar dengan adanya probabilitas tinggi, investor Log Optimal akan lebih baik dari investor lainnya. Selanjutnya, portofolio universal. Bagian ini menjelaskan mengenai portofolio kausal yang berkinerja dengan baik pada urutan individual tanpa asumsi mengenai urutan pasar. Asumsikan bahwa kita memiliki sejumlah reksadana yang masing-masingnya mengikuti strategi portofolio seimbang konstan yang dipilih sebelumnya, dengan tujuan untuk melakukan yang terbaik dengan dana yang diberikan. Kita dapat menggunakan pendekatan berikut ini agar mendapatkan kinerja yang hampir sebaik portofolio seimbang konstan tanpa pengetahuan terlebih dahulu tentang distribusi vektor pasar saham. Pendekatan tersebut antara lain adalah pendekatan finite horizon, pendekatan horizon free. Bagian ke-8 adalah portofolio universal finite horizon. Kita tetapkan strategi portofolio kausal yang hanya bergantung pada nilai urutan pasar saham yang lalu. Kemudian kita memilih sebuah urutan vektor X untuk membuat strategi ini berkinerja seburuk mungkin relatif terhadap portofolio seimbang konstan terbaik untuk urutan saham tersebut. Dengan tujuan menemukan strategi portofolio tidak mengantisipasi yang bekerja dengan baik dalam kasus terburuk dalam hal rasio portofolio kausul dan portofolio seimbang konstan. Berikut, strategi ini adalah pendekatan portofolio finite horizon yang bergantung pada N dengan teorem sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide. Rumus seperti max, min, Sn, Xn per Sn, Xn sama dengan Vn, yang dimana Xn adalah X1, Xn sama dengan urutan pasar saham, sedangkan Sn dalam kurung X pangkat N adalah kekayaan strategi portofolio kausal B pada X, dan Sn X dalam kurung N adalah kekayaan portofolio seimbang konstan pada Xn. Baik, selanjutnya portofolio universal horizon free. Pendekatan portofolio horizon free bekerja dilakukan dengan mendistribusikan kekayaan pada serangkaian manajer dana yang masing-masing bekerja mengikuti strategi portofolio yang diseimbangkan secara konstan. Karena salah satu manajer akan mengerjakan secara eksponensial lebih baik daripada yang lainnya. Total kekayaan setelah hari ke-72 akan dikuasai oleh ketentuan terbesar. Untuk mencari manajer dana dengan kinerja terbaik, ada rumusnya, yaitu sebagai berikut. Sn dalam tanda kurung X pangkat N sama dengan max di bawahnya B elemen beta Sn dalam tanda kurung B, X pangkat N. Baiklah, selanjutnya adalah Shannon-Macmillan-Berman Theorem, General AEP. Shannon-Macmillan-Berman Theorem, General AEP. AEP untuk proses ergodik telah dikenal sebagai teori Shannon-Macmillan-Berman. Teorema untuk proses ergodik umum adalah konvergensi dari 1/2 log P X pangkat N dengan mengapitnya di antara dua urutan ergodik. Dalam arti tertentu, proses ergodik adalah proses ketergantungan yang paling umum yang dipegang oleh hukum yang kuat dari jumlah besar. Untuk proses alfabet terbatas, ergodisitas setara dengan konvergensi distribusi empiris urutan ke K
ke marginal mereka untuk semua K. Definisi teknis membutuhkan beberapa ide dari teori probabilitas. Tepatnya, sumber ergodik didefinisikan pada ruang probabilitas omega, beta, dan P, di mana beta adalah aljabar sigma dari subset omega dan P adalah ukuran probabilitas. Variabel acak X didefinisikan sebagai fungsi XW, W elemen omega, pada ruang probabilitas. Terdapat juga transformasi T banding omega ke omega yang memainkan peran pergeseran waktu. Nah, dalam transformasi tidak bergerak, jika P TA sama dengan PA untuk semua A elemen B. Transformasi disebut ergodik jika setiap himpunan A sedemikian rupa sehingga TA sama dengan AE memenuhi PA sama dengan 0 atau 1. Jika T stasioner dan ergodik, kita mengatakan bahwa proses yang didefinisikan oleh XNW sama dengan XTNW adalah stasioner dan ergodik. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.